pasutri yang terjerat ke dalam utang, riba, macam-macam. Makanya antum jangan terbiasa ngelola kehidupan ekonomi itu dengan utang. Sebisa mungkin jangan utang. Mending gak punya apa-apa daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa. Paham gak omongan yang ilmiah ini? Karena akhirnya nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Ya. Antum berdoa supaya dijauhkan dari hutang piutang, tetapi arisannya, terus apa lagi, kartu kreditnya dan yang lainnya. Dan betul Pak, hutang itu Masya Allah berat. Apalagi hutang itu riba. Coba bayangkan pernah Rasulullah mensolati jenazah hanya punya hutang itu 2 dinar. Sampai akhirnya Rasulullah menyolati karena ada Abu Qatadah, dinaroni alayya ya Rasulullah, 2 dinar itu aku yang jamin. Sampai setiap ketemu Abu Qatadah, Rasulullah nanya, gimana Abu Qatadah nasibnya 2 dinar itu? Karena ini udah gue sholatin ini. Enggak, belum dibayar ya Rasulullah. Aduh, besok lagi ditanya sampai sudah ya Rasulullah saya bayar. Al-ana baradad jilduhu. Sekarang baru dingin itu kulitnya dia di kuburan. Oh, coba sampai begitu. Iya, kalau antum meninggalkan warisan yang cukup, anak juga bisa bayar. Ternyata tidak meninggalkan apa-apa, meninggalkan utang. Udah gitu utang riba. Dan memang riba itu berat. Ya. Makanya dari agama-agama yang ada, dari kitab agama-agama yang ada, semuanya mengharamkan riba. Mau Yahudi, mau Nasrani mengharamkan riba. Cuman kalau Yahudi itu mengecualikan kalau riba kepada non-Yahudi itu ditolerir katanya. Makanya antum lihat bank-bank konvensional di Eropa itu Pak memberikan suku bunganya itu kecil, 2%, 2,5%. Di sini Masya Allah 20%, 10%. Ya, apalagi mentang-mentang bisa membawa merek syariah, wow, juhal, yaitu jual mahal, kasih sekian persen, subhanallah. Ini apa-apaan? Riba menunjukkan tidak sehatnya satu perekonomian. Kenapa Pak? Kalau sektor-sektor real itu berkembang dengan baik, itulah menunjukkan bahwa perekonomian maju pesat. Tapi kalau sekarang ini bunga berbunga, yang ada adalah suku bunga, dan operasional itu dibangun di atas apa? Perkembangan suku bunga dan keuntungan bunga, itu tidak menunjukkan keuntungan yang real, bahkan itu semu. Makanya negara yang bagus adalah negara yang bisa merawat sektor real, ya, manufacturing. Tapi enggak, sekarang ini keuntungan bahkan sekarang transfer di berapa, semua sekarang transfer ada biayanya, ya, semua bentuk apapun ada ininya, ada fee-nya. Ini menunjukkan apa? Ekonomi itu ringkih. Ekonomi yang kuat, sektor real seperti apa? Perusahaan-perusahaan maju, ya. Pertanian, perkebunan, peternakan itu maju. Pabrik-pabrik yang bergerak di manufacturing itu maju. Itu namanya hebat. Kalau sekarang masukan-masukan itu hanya mengandalkan riba, a'udzubillah, akumulasinya nanti akan jeblok kalau tidak inflasi, devaluasi. Dan kebanyakan adalah inflasi. Syarat sekarang utama pertama adalah taubat kepada Allah. Terus kemudian yang kedua adalah sedekah. Loh, udah miskin punya utang riba kok suruh sedekah? Allah yang nyuruh, yamhullahu ar-riba wa yurbis sedekah. Sedekah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah secepatnya berusaha. Jangan kita itu meratap terus, dan jangan kita dalam kungkungan kesedihan masa lalu. Tadi cari solusi. Bisa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak harus pinjam lagi.
Tapi memang sulit. Riba itu Pak lebih dahsyat daripada menzinai orang tua kita sendiri, ibu, 33 kali. Dan akibatnya fa inna riba wa in kasura fa inna akibatahu tasiru ila kullin. Riba itu meskipun banyak, nanti akhirnya itu menyedikit. Makanya antum jangan tergoda dengan pinjol, tergoda dengan rentenir keliaran, bank pelecit ya, yang tiap hari bank tetel itu loh. Nitilin sedikit-sedikit tapi pasti itu. Itu semua menghancurkan ekonomi antum, ekonomi negara. Makanya dimanapun negara itu bila mengandalkan bank, maka keropos sendi-sendi ekonominya. Wallahu a'lam bishawab.